Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang materi budaya perusahaan. Baik, kita akan bahas tentang budaya perusahaan atau corporate culture. Budaya perusahaan meliputi pembentukan sistem nilai dan penciptaan nilai bersama yang menjadi bagian dari etos kerja. Artinya adalah budaya perusahaan itu meliputi keseluruhan di suatu perusahaan, yaitu sama aja dengan pedoman suatu perusahaan. Selanjutnya ada budaya perusahaan melibatkan seluruh jajaran, mulai dari manajemen puncak sampai pelaksana paling bawah. Artinya struktur organisasi yang dari tingkat manajemen atau direktur sampai turun ke bawah ke operator itu sudah meliputi ke budaya perusahaan melibatkan. Selanjutnya ada budaya perusahaan memberikan interpretasi yang dapat digunakan oleh karyawan untuk pedoman bagaimana mereka diharapkan untuk berperilaku di masa sekarang dan yang akan datang. Artinya memberikan interpretasi itu adalah budaya perusahaan sendiri memberikan interpretasi. Interpretasi itu arahan atau tujuan yang dapat digunakan oleh suatu karyawan atau pedoman yang dimiliki sebuah perusahaan. Selanjutnya, budaya perusahaan menciptakan kepatuhan terhadap nilai perusahaan atau falsafah manajemen sehingga karyawan merasa bekerja untuk sesuatu yang mereka yakini. Artinya sesuai SOP. Di luar dari SOP perusahaan itu sudah melanggar. Artinya jangan ada atasan yang meminta mengarahkan bawahannya untuk begini atau melakukan di luar dari SOP, itu tidak sesuai. Artinya keluar dari SOP sebuah perusahaan, tidak meyakinkan mereka artinya. Selanjutnya ada budaya perusahaan dapat membentuk mekanisme pengendalian organisasi yang secara informal menyetujui atau melarang suatu perilaku. Jadi perbuatan-perbuatan yang sudah keluar dari jalur atau pedoman perusahaan kita wajib tidak mentaatinya. Selanjutnya ada budaya perusahaan bermuara pada produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Artinya budaya perusahaan berpengaruh sekali terhadap produk dan profit sebuah perusahaan. Selanjutnya ada masih budaya perusahaan. Pada umumnya budaya perusahaan dinyatakan dalam suatu kredo atau slogan atau semboyan berupa kalimat pendek untuk internal perusahaan maupun eksternal pelanggan. Beberapa contoh di sini ada seperti PT Astra Motor, ada slogannya bekerja keras untuk mencapai bintang. Selanjutnya ada Wireless Computer, ada Epson, ada Telkom, ada Nokia dengan Connecting People, ada PT PAL, No Change, ada juga Yamaha, contohnya Yamaha semakin di depan, ada juga Honda One Heart. Nah, ada juga di perusahaan seperti berpikir sejenak sebelum bertindak. Itu termasuk dalam budaya perusahaan. Artinya punya kesan atau punya kredo sendiri atau slogan semboyan sendiri untuk perusahaan, internal perusahaan maupun luar perusahaan atau pelanggannya. Selanjutnya budaya perusahaan sering diimplementasikan dalam berbagai kebiasaan, perilaku, serta identitas perusahaan. Jadi budaya perusahaan itu diimplementasikan sebagai kebiasaan perilaku atau identitas perusahaan. Misalnya cara bertegur sapa dalam sebuah perusahaan, lagu perusahaan, seragam kerja, logo perusahaan, cat, warna, bentuk bangunan perusahaan, kendaraan karyawan, dan lain-lain. Jadi sebuah perusahaan itu memiliki ciri khas atau seragam khas. Jadi punya punya ciri khas sendiri sebuah perusahaan. Jadi sudah ketahui seperti halnya kayak perusahaan
Yamaha, perusahaan Honda, atau perusahaan-perusahaan yang lainnya. Jadi memiliki ciri khas. Dari tegur sapa bisa, dari lagu juga bisa, seragam juga bisa, logo juga bisa. Melambangkan apa? Kayak logo McDonald, terus kayak KFC itu kan punya logo tersendiri gitu. Artinya memiliki ciri khas sebuah perusahaan. Selanjutnya ada manfaat budaya perusahaan. Sebagai bentuk standar sikap dan perilaku seluruh jajaran dalam perusahaan atau pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, para manajer dan pelaksana, memperlancar arus komunikasi dari top manajemen sampai lower manajemen dan pelaksana. Sebagai salah satu alat kontrol manajemen, membangkitkan rasa kebanggaan karyawan terhadap perusahaan, menuntut perusahaan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul. Artinya semua perusahaan harus mempunyai budaya perusahaan. Supaya apa? Supaya punya pedoman atau patokan khusus untuk karyawan dari top manajemen sampai ke pelaksanaan, atau dari top manajemen sampai operatornya. Jadi tidak ada yang bisa bermena-mena kerjanya dalam suatu perusahaan. Sudah mempunyai aturan atau SOP tersendiri. Selanjutnya ada visi perusahaan. Visi adalah impian atau cita-cita para pendiri dan pemimpin perusahaan tentang apa yang dicapai perusahaan pada masa yang akan datang. Visi perusahaan bersifat multidimensi, jangka panjang, dan biasanya pernyataannya abstrak dan sulit dicerna. Visi perusahaan dapat menjadi panduan atau arah kemana perusahaan akan menuju, sehingga dapat ditentukan aktivitas harus dilakukan. Contoh, menjadi perusahaan berkapalan kelas dunia yang disegani, itu PT PAL. Jadi PT PAL mempunyai visi menjadi perusahaan perkapalan kelas dunia yang disegani. Itu visi dari PT PAL. Itu contoh aja ya. Jadi kita harus mempunyai visi yang sangat pas atau sangat detail untuk suatu perusahaan yang akan kita buat nantinya. Selanjutnya ada misi perusahaan. Visi perusahaan tersebut masih belum dapat diimplementasikan, sehingga perlu terjemahan agar dapat dibuat strategi untuk mencapainya. Jadi visi sendiri harus mempunyai terjemahan. Dengan membuat suatu misi perusahaan. Terjemahan dari visi disebut misi perusahaan. Misi dapat berubah disesuaikan dengan perkembangan perusahaan dan lingkungan. Misi yang baik harus dapat digunakan sebagai pedoman untuk membuat atau menerapkan dan mengevaluasi strategi. Misi yang baik juga harus dapat memfokus pada kebutuhan pelanggan. Artinya misi yang baik, misi yang bagus itu harus fokus dan tepat sasaran kepada pelanggan yang mereka butuhkan. Artinya menjabarkan semua yang diinginkan suatu pelanggan. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi budaya perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.